seperti Nikita ya. Oke. Saya tidak pernah mengajukan suatu perbuatan pelanggaran hukum, memang sama di mata hukum, tetapi rasanya sangat berlebihan sih menurut saya dengan apa yang Nikita alami hari ini. Secara pribadi tentu saya prihatin dengan perlakuan yang Nikita terima. Iya. Lagi menurut saya yang selalu mendampingi Nikita dikriminalisasi menurut saya ya. Oke. Kalau kita lihat dari penggerbekan di rumah, lalu penangkapan di depan mall, menurut mata saya lagi seolah-olah aparatur negara sedang menangkap penjahat besar melebihi Al Capone katanya sih. Yeah. Banyak komentar dari para pakar hukum juga seperti itu gitu. Tapi nggak apa-apa karena pasti aparatur negara atau pihak yang berwenang sudah melalui prosedur mungkin ya menurut beliau, walaupun terjadi dan kita tahu semua sekarang menjadi pro kontra di penangkapannya nih. Apa sih alasan Kak Fitri menganggap penangkapan Nikita ini suatu kriminalisasi, Kak? Sebetulnya kalau kita mau jujur ya, banyak sekali loh kasus-kasus yang mungkin patut atau lebih pantas diperlakukan seperti Nikita ya. Oke. Saya tidak pernah mengajukan suatu perbuatan pelanggaran hukum, memang sama di mata hukum, tetapi rasanya sangat berlebihan sih menurut saya dengan apa yang Nikita alami hari ini. Ya, tapi si Niki sendiri sudah menduga nggak sih, Kak, kalau dirinya bakal ditahan, Kak? Kalau kita baca dan rasakan ya, baca langkah dan kita rasakan bagaimana dari awal Nikita dilaporkan, ditersangkakan, digerebek, ditangkap. Ya, kita bukan orang bodoh lah. Kita sudah tahu bahwa mungkin ada perlakuan khusus untuk kasus yang sedang dialami oleh Nikita. Oh, menganggap ada perlakuan khusus gitu ya, Kak? Menurut saya iya. Oke. Nah, waktu itu kan si Niki kan berhasil bebas, Kak, di penangkapan yang sebelumnya. Kok bisa tiba-tiba saat ini ditahan, Kak? Kalau berhasil bebas, saya nggak melihat itu hasil keberhasilan Niki untuk bebas. Mungkin ada pertimbangan dari Bapak Kepolisian Serang untuk memang tidak menahan Nikita karena mungkin atas dasar pertimbangan, satu, Nikita juga sudah dicekal, dua, barang buktinya juga sudah di tangan mereka. Nikita tidak akan melarikan diri. Mungkin menurut saya pertimbangan seperti itu yang dilakukan oleh Kepolisian Serang Kota untuk tidak menahan Nikita. Menjadi heran juga buat saya. Biasanya menurut pakar hukum, di mana di kepolisian tidak ditahan, biasanya di kejaksaan juga kan tidak dilakukan penahanan. Apalagi ini berhubungan dengan undang-undang ITE yang memang sudah ada SKB 3 Menteri itu. Tetapi ya sudahlah gitu, saya bisa bilang apa dan Nikita juga bisa bilang apa. Tapi bagus juga untuk Nikita diperlakukan seperti ini agar masyarakat Indonesia tahu gitu, selama ini yang bilang Nikita punya backing, Nikita kebal hukum, tidak terbukti sama sekali di hari ini gitu. Nikita rakyat biasa dan aparatur negara memperlakukan yang sama terhadap Nikita. Tidak ada perlakuan khusus dan tidak ada backing di diri Nikita. Oke, tapi sebagai sahabat sebelum penangkapan itu ada obrolan apa, Kak? Saya sudah sedikit bisa memprediksi kekuatan dorongan atau perlakuan yang dialami Nikita dan sebetulnya saya sudah tahu ini akan terjadi gitu, tapi sangat disayangkan saja kenapa untuk urusan ini hingga membuat gaduh. Kasihan juga banyak masalah yang lebih besar di Indonesia harus diwarnai lagi untuk urusan Nikita Mirzani. Menurut saya dia tidak diperlakukan dengan adil. Oh, seperti itu. Kak, ini sekarang si Nikita sedang ditahan, tapi di lain sisi sementara kasusnya Nindi di Polres Jakarta Selatan nggak jelas nih, Kak. Gimana tanggapannya Kakak? Sebetulnya saya bukan kapasitasnya untuk menanggapi masalah yang terjadi kasus laporan saudara pelapor Nikita di
kepolisian Jakarta Selatan. Tetapi tentunya sebagai masyarakat, saya merasa di mana letak keadilan kita gitu, di mana letaknya kalau misalnya pelanggar undang-undang ITE yang belum tentu juga, dan menurut beberapa pakar juga kan harusnya ditahan itu setelah di sidang. Kalau misalnya terbukti baru ditahan, itu kan yang saya tahu gitu. Ada dugaan pelanggaran HAM, ada dugaan penyekapan dan pemukulan. Kok aneh sekali gitu loh. Sementara sama-sama nih ya, menurut saya diduga ada kasus saudara terlapor ya, saudara yang melaporkan kita di Polres Jakarta Selatan. Tapi nggak apa-apa, ini bagus juga agar kita sama-sama tahu, masyarakat semua sudah tahu sekarang. Mudah-mudahan aparatur negara khususnya Kepolisian Republik Indonesia benar-benar menegakkan keadilan seperti Bapak Kapolri bilang kan, keadilan akan ditegakkan lurus. Saya sebagai sahabat Nikita yang tahu masalah apa sih kehuru-haraan yang terjadi di Nikita, apa pangkalnya, kenapa sebabnya sehingga Nikita mengunggah unggahan yang akhirnya menjadikan Nikita tersangka dan ditahan gitu. Semua itu ada sebabnya Nikita melakukan itu. Ya kita lihat aja sama-sama. Saya cuma berharap perbaikan hukum di negeri ini lebih baik lagi di tangan Bapak Kapolri. Tapi ada dugaan dari Kak Fitri nggak sih bahwa Nindi dan Dito ini ada dugaan menyuap polisi gitu, Kak? Saya nggak tahu, dan saya juga rasa gimana ya? Saya tidak mau berburuk sangka. Saya selalu positif karena saya selalu mengajarkan kita juga, apapun yang kamu lakukan kamu tahu resiko apa gitu. Dan kalau saya harus menduga-duga ada backingan, ada perlakuan khusus, saya juga nggak mau berbicara seperti itu, biar saja masyarakat yang menilai. Namun sejauh ini Kak Fitri ada upaya apa sih, Kak, untuk membebaskan Niki sebagai sahabat? Oke, upaya yang sedang kita lakukan, kuasa hukum yang kita lakukan adalah penangguhan penahanan. Seperti Bapak Kajari katakan, diliput oleh beberapa media online bahwa kita mempunyai hak yang sama dengan tahanan lain untuk melakukan penangguhan penahanan. Terlebih memang kita semua tahu ini bukan lagi-lagi saya bawa-bawa anak Nikita ya. Memang kenyataannya seperti itu. Dia punya 3 anak, dia harus bekerja, dia juga mempunyai banyak tanggung jawab untuk kehidupan dia dan staf yang ada di sekeliling dia gitu. Rasanya nggak mungkin dengan pertimbangan itu kita tidak mungkin melarikan diri. Saya pun menjadi jaminannya, barang bukti juga apa sudah di tangan mereka, tidak mungkin juga kemana-mana karena sudah dicekal. Mudah-mudahan Bapak Kajari Serang, Banten mempunyai hati nurani untuk melihat dari sisi kemanusiaannya bahwa buat apa nahan Nikita untuk hal yang sebetulnya Nikita akan kooperatif. Namun ada bukti-bukti yang memperkuat nggak untuk membebaskan Niki, Kak? Itu biar menjadi wewenang pengacara nanti, bagaimana kalau ini berlanjut ke persidangan, bagaimana Nikita untuk mengungkapkan atau untuk membela dirinya atas apa yang terjadi di masalah hukum yang kita hadapi. Ya, selama Niki sudah di dalam tahanan, ini anak-anak Niki sama siapa, Kak, yang ngerawat, Kak? Ya, kalau ditanya seperti itu tentu Nikita kan nggak punya tua, nggak punya saudara juga, dia punya adik juga laki-laki. Ya, saya nggak mau membuat suasana menjadi mellow lah, walaupun sebetulnya berat buat kita menghadapi hari-hari sekarang ini, karena memang anak-anaknya diurus oleh staf Niki dan manajer Nikita sementara saya masih di Korea. Tapi nggak apa-apa, minta doanya aja. Apapun yang terjadi di hidup Nikita, baik itu yang membenci Nikita atau yang mendukung Nikita, ini dinamika kehidupan. Kita fokus ke masalah hukumnya, bukan masalah Nikita si tukang huru-hara, tetapi kita dudukkan ini di masalah hukumnya. Apakah seorang Nikita Mirzani pantas diperlakukan seperti ini? Jangan kita melihat karena dia begini, karena dia begitu, itu kita kesampingkan dulu ya. Saya hanya ingin melihat bagaimana aparatur negara, penegak hukum khususnya untuk benar-benar bijaksana dalam menangani kasus yang menimpa Nikita Mirzani hari ini. Ya, mungkin terakhir, Kak, ada pesan yang mau disampaikan untuk Niki atau untuk aparatur negara, pihak kepolisian, apa yang mau disampaikan, Kak? Untuk aparatur negara ya khususnya, mudah-mudahan bapak-bapak kejaksaan dan nanti mungkin bila dia bergulir ke persidangan, memakai hati nuraninya untuk melihat masalah yang kita hadapi. Itu untuk aparatur negara. Kasihan kita yang baru bangkit dari
ini banyak masalah-masalah di Indonesia, harus netizen Indonesia itu harus disuguhkan gitu, harus disuguhkan berita-berita seperti ini gitu kan, menjadi panas, menjadi pro dan kontra itu sih. Mudah-mudahan ada jalan terbaik untuk kita ini dan menjadi pembelajaran buat semuanya gitu. Untuk Nikita, saya selalu berpesan, Nikita tidak akan pernah sendiri. Nikita selalu mempunyai bahu saya untuk bersandar, tangan saya untuk menarik dia di mana dia terjatuh, dan selalu mengingatkan dia untuk tetap menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Baik. Dia akan dapat support dari saya. Baik Kak Fitri. Kak Fitri kapan balik ke Indonesia, Kak? Rencana insya Allah besok, karena hari ini hari terakhir saya mengurus pekerjaan di Korea. Besok pulang, kalau memungkinkan dan saya bisa membesuk Nikita, saya akan langsung datang ke sel di